Lelaki itu terkejut menemukan bahwa rumah tradisional 4 penjuru yang bernilai 1 miliar sekarang hanya dijual 2 juta. Lalu ia mendekati kakek dan bertanya mengapa dijual begitu murah. Namun kakek itu berkata bahwa anaknya akan membawanya ke luar negeri untuk menikmati kemakmuran. Jadi ia menjual rumah tua yang tidak berguna ini dengan harga murah. Lelaki itu diam-diam merasa senang, berpikir jika kakek itu tahu rumah ini bisa dijual beberapa miliar di masa depan, apakah ia akan langsung pingsan? Sementara yang membuat lelaki itu khawatir adalah ia hanya memiliki 500.000 sekarang. Jadi ia berdiskusi dengan kakek itu apakah bisa diberi waktu beberapa hari. Kakek itu mendengarnya dengan senang hati menandatangani kontrak dengan lelaki itu, dan meminta lelaki itu membayar sisa 1.500.000 dalam waktu 3 hari. Sementara itu, lelaki itu sebenarnya adalah seorang ahli asuransi kesehatan modern. Namun secara tak terduga terlempar kembali ke tahun 2008 yang penuh dengan harta. Untungnya kemampuan asuransinya tidak hilang, ia hanya perlu melihat barang untuk mengetahui nilai saat ini dan nilai 20 tahun ke depan. Lelaki itu kemudian menemukan bahwa sebuah barang kecil yang tampak tidak berarti ternyata bisa dijual 80.000. Dan itu adalah barang yang pernah digunakan oleh Kaisar Qianlong. Lalu ia mendekati pemilik toko dan bertanya berapa harga barang itu. Pemilik toko langsung membuka mulutnya dan mengatakan 1.000, serta membujuk lelaki itu dengan mengatakan bahwa ini adalah barang yang digunakan di istana dan tidak murah. Lelaki itu berpikir bahwa pemilik toko menganggapnya sebagai pemula yang baru masuk ke bisnis. Dia langsung berkata kepada pemilik toko bahwa dia hanya akan membayar 2 yuan, jika tidak, dia tidak akan membeli. Pemilik toko melihat lelaki itu tidak terjebak dan langsung setuju, tanpa menyadari bahwa dia telah mendapatkan barang antik yang sangat murah. Lelaki itu kemudian menyerahkan barang itu kepada pengurus toko dan meminta harga 80.000 yuan. Pengurus toko langsung merasa lelaki itu gila, karena barang rusak itu bahkan tidak ingin dia terima dan menyuruh lelaki itu segera pergi. Saat itu, seorang wanita cantik mendekat dan meminta lelaki itu menunjukkan barang tersebut. Wanita itu langsung menyadari bahwa barang itu adalah barang milik kaisar, dan segera menawarkan harga 100.000 yuan untuk membelinya, sambil memberikan kartu namanya kepada lelaki itu, memberitahunya bahwa dia bersedia membeli barang-barang bagus lainnya dengan harga tinggi di masa depan. Pengurus toko di samping melihat situasi itu juga segera meminta maaf kepada lelaki itu. Lelaki itu melihat bahwa dia masih jauh dari 150.000 yuan, yaitu kurang 140.000 yuan, jadi dia bersiap untuk melihat-lihat di sekitar stan untuk mencari barang antik lainnya yang mungkin ada. Tiba-tiba, sebuah patung Guanggong di stan sebelah menarik perhatian lelaki itu. Dia memperhatikan dengan seksama dan menemukan bahwa ini adalah produk dari dinasti Ming yang sekarang bisa dijual lebih dari 100.000 yuan. Saat itu, teman-teman Guanggong yang melihat hanya perlu menggesek 3 bunga mawar, dan di tahun baru yang baru, pasti akan ada rezeki yang melimpah. Untuk menghindari kecurigaan pemilik toko, lelaki itu berpura-pura ingin membeli mangkuk putih di sebelah seharga 200 yuan. Pemilik toko melihat ada orang yang mudah ditipu dan langsung berkata bahwa dia akan menjualnya seharga 1.000 yuan. Dan lelaki berpura-pura menunjukkan ekspresi sakit hati dan berkata bisa saja, tetapi harus dibungkus bersama patung Guanggong di sampingnya. Pengurus toko melihat lelaki itu bersedia menjadi korban dan langsung menyetujui. Lelaki itu mengambil barang berharga dan berbalik masuk ke toko sebelah. Pemilik wanita toko melihat lelaki itu baru keluar dan kembali lagi, jadi dia penasaran barang berharga apa yang dibawa lelaki itu. Lelaki itu kemudian berkata bahwa patung Guanggong ini bernilai 1 juta. Pemilik wanita toko setelah melihatnya berkata bisa diterima, tetapi dengan satu syarat, meminta lelaki itu menemaninya untuk menghadiri lelang yang akan datang, mengatakan akan ada barang unik di dunia yang akan dilelang. Lelaki itu mendengar dan juga tertarik, lalu setuju. Di lelang, seorang pakar restorasi benda antik mengeluarkan sebuah porselen yang bersinar. Dia menyatakan bahwa ini adalah barang unik yang dipulihkan dari zaman dinasti Tang. Orang-orang di sekitarnya segera memuji keterampilan sang master. Namun, lelaki itu merasa ada yang tidak beres, jadi dia mengamati dengan seksama porselen yang bersinar itu. Lelaki itu terkejut menemukan bahwa permukaan porselen itu ternyata dilapisi dengan bahan radiasi nuklir. Siapapun yang membeli barang ini akan sangat menderita dan mati dalam beberapa hari. Saat itu, pemilik wanita toko di sampingnya menyatakan bersedia menawarkan 2 juta untuk membeli porselen tersebut. Lelaki itu segera menghentikan dan mencegah pemilik wanita toko agar tidak terburu-buru. Jangan ambil gambar lagi. Ada apa dengan Pak Jiang? Meskipun Li Zicheng mengatakan itu sudah diperbaiki, saya perkirakan harganya sekitar 2,5 juta, ini bukan masalah harga. Tapi, umpan di bahan restorasinya ditambahkan minyak, saya tidak mengerti bahan restorasinya ini. Yang digunakan adalah minyak dari bahan nuklir. Tidak perlu ditanya, ini akan panjang. Dari mana orang awam ini, langsung mencemarkan nama baik, kalian tidak percaya. Kalian tidak melihat guci porselen ini bersinar, itu adalah radiasi nuklir, iya. Memang ada sedikit cahaya, jika tidak diperhatikan dengan seksama. Memang sulit untuk dilihat, apakah bisa dikatakan. Benar-benar menggunakan minyak, teman-teman. Di mural. Dalam restorasi porselen kuno, minyak kuning digunakan untuk mengembalikan warna sejarah, lalu mengapa ini berwarna hijau? Itu karena Master, yang disebut ini menggunakan minyak biasa dalam bahan. Orang ini sedang berbicara omong kosong. Ya sudah, tidak usah ditanya, ini adalah urusan ketua. Jika kamu tidak percaya, bagaimana kalau kamu pegang dan nikmati dengan baik? Kamu tidak berani, jadi berikan guci ini kepada Master Zhuang. Biarkan dia menikmati dengan baik, iya. Guru Zhuang. Pegang guci ini dan buktikan kepada kami, angkat dan lihat.
Kalian lihat, saya sudah mengangkatnya, benar-benar sudah diangkat. Begitu beraninya mengangkatnya, tidak akan menyalakan Master Zhuang, lihat hidungnya. Hidungnya berdarah, benar-benar radiasi nuklir.